Halo, kembali lagi di channel Axe bersama saya Michael. Jadi hari ini kita dikirimin keyboard sama Rexus, dan sebelumnya kita juga pernah review keyboard dari Rexus juga ya. Dan yang dikirimkan ke kita ini Legionnaire MX20 yang baru ya. Dan sebelumnya kita pernah review MX9, dan yang MX9 itu dia TKL, sedangkan yang dikirimkan ke kita ini full size ukurannya. Untuk warnanya ini warna hitam, jadi dia cuma warna hitam. Dan kalau kalian lihat ini seperti MX10 kalau misalkan kalian tahu ya. Jadi karena ada running lightnya di bagian ujung sini. Dan yang beda di sini dia ada ini pamrestnya seperti ini, bahannya plastik ABS untuk pamrestnya. Sedangkan yang di MX10 itu dia nggak ada pamrestnya, jadi cuma keyboard full size plus running lightnya ya di bagian ujung-ujung sini. Untuk packagingnya sendiri dari keyboard MX20 ini, dia ada keyboard, lalu buku manual, kartu garansi seperti biasa, dan juga ada ini ya, keycap puller. Yang beda di sini, keycap pullernya dia panjang seperti ini, kayak yang kalian tahu ini punyanya Daxa, seperti ini ya, jadi bukan yang kecil gitu. Dan ada dua keycap tambahan untuk Escape sama Enter seperti ini, warna merah. Tapi untuk keycap tambahnya ini ada tulisan Daxa, kita belum tahu juga kejelasannya seperti apa untuk keycap tambahannya. Kalian nanti diberi sama seperti ini atau enggak. Dan untuk build quality-nya, ini bodinya full plastik sebenarnya. Jadi ada plastik bagian bodinya, dan yang tambahan di sini ini bagian bawah switch ini dia dilapisi aluminium warna hitam. Yang beda di sini ini logonya lebih hitam, jadi ngikutin warna body build quality-nya dan nggak seberapa kelihatan juga. Jadi menurut saya ini nggak seberapa mengganggu ya untuk logo Rexusnya sendiri. Untuk switch-nya yang dikirim ke kita ini warna red, dia memakai Gateron, jadi ini bisa dibilang cukup premium juga untuk switch-nya ya. Lalu untuk material dari keycapnya ini dia pakai bahan ABS double injection, jadi kalau misalkan kalian pakai di gelap-gelap juga masih kelihatan ya untuk RGB-nya. Dan cukup awet juga untuk fontnya, jadi nggak gampang pudar. Dan untuk tekstur dari keycapnya ini cukup lembut, tapi nggak bisa dibilang terlalu lembut ya dibandingkan sama Daxa, juga masih lembutan Daxa. Tapi juga nggak bisa dibilang kasar juga, karena ini menurut saya sih cukup nyaman ya untuk tekstur dari keycapnya. Lalu untuk mode RGB-nya ini dibagi dua, kalian bisa setting secara manual karena ini ada running light-nya sendiri, kalian bisa setting. Lalu juga untuk key-nya juga kalian bisa setting sendiri. Untuk key-nya ini kalian bisa tekan tombol FN plus insert, lalu FN plus home, FN plus pick up, FN plus del, FN plus N juga. Ini untuk yang key-nya ya, untuk mode RGB-nya, karena cukup banyak juga, ada sekitar 25 mode. Sedangkan untuk running light-nya ini kalian bisa tekan tombol FN plus pick down. Ini untuk modenya dari running light-nya. Ini ada sekitar 6 modean untuk running light-nya. Lalu untuk brightness-nya yang di bagian K, kalian bisa tekan tombol FN plus arrow atas sama arrow bawah. Ini untuk brightness-nya. Untuk speed-nya kalian bisa tekan tombol FN plus arrow kanan dan arrow kiri. Ini untuk speed-nya. Di bagian running light-nya kalian bisa setting untuk brightness sama speed-nya. Kalian bisa tekan tombol FN plus angka 8 sama angka 2 di bagian numpad. Ini untuk brightness-nya. Lalu untuk speed-nya kalian bisa tekan tombol FN plus 4 sama 6, ini untuk speednya yang di bagian running light-nya ya. Lalu untuk mereset keyboard ini kalian bisa tekan tombol FN plus escape. Kalian tekan selama 3 detik, dan setelah keyboard ini kedap-kedip berarti tandanya keyboard kalian sudah ke reset. Untuk settingan-settingan yang kalian gunakan juga sudah nggak ada. Untuk tombol function kalian bisa tekan tombol FN plus F1 sampai F12. Ini seperti pada keyboard pada umumnya ya, yang ukuran full size. Untuk multimedia dan untuk juga function-function yang lain. Ketambahan juga 4K di bagian atas numpad. Ini ada untuk volume up, volume down, mute, dan juga kalkulator. Lalu keyboard ini juga dilengkapi dengan software. Kalian bisa download melalui websitenya Rexus. Kalian bisa pilih yang Legionnaire MX20, dan di bagian softwarenya kalian bisa setting seperti customize key, lalu customize mode RGB di bagian key, lalu customize mode RGB untuk running light-nya, dan kalian bisa juga setting untuk tombol makronya. Tapi yang nggak bisa kalian setting di bagian softwarenya ini adalah tombol function 4K yang di atas ini ya. Kalian nggak bisa customize atau gunakan untuk tombol makro. Untuk sekarang kita dengarkan typing sound dari keyboard Rexus Legionnaire MX20 yang menggunakan Rexus ini.
Jadi itu tadi adalah tapping sound dari keyboard Rexus Legionnaire MX20 ini. Kalian bisa nilai sendiri bagaimana kualitas dari tapping soundnya. Sekarang kita lanjut ke bagian impresi. Dan keyboard ini sudah saya gunakan untuk main game, lalu buat tapping, dan juga untuk ngedit subtitle. Kalau misalkan dibuat main game, menurut saya sih nggak seberapa terganggu ya, meskipun dia menggunakan Gateron Red. Dan ini cukup ringan banget kalau misalkan buat main game. Kalau buat main game sih menurut saya nggak seberapa terganggu karena saya nggak butuh feedback dari switch-nya. Jadi kalau misalkan buat main game ini cukup responsif banget kalau misalkan buat saya ya. Dan untuk tapping, kalau misalkan buat saya sih butuh sedikit adaptasi karena ini cukup ringan. Jadi saya kadang-kadang kalau misalkan ngetik ini suka kepencet-pencet tombol yang lain. Dan untuk full size-nya, ini keyboard full size yang menurut saya cukup membantu banget. Dan karena ada tombol-tombol function yang ada di bagian atas sama bagian numpad ini, jadi memudahkan saya buat ngerjain subtitle atau ngedit-ngedit yang lain, ini cukup membantu banget. Lalu untuk switch-nya, karena keyboard ini sudah solder, jadi nggak bisa diganti-ganti untuk switch-nya. Jadi sebelum kalian beli keyboard ini, kalian harus pastikan kembali kalian mau menggunakan switch yang mana. Kalian bisa pilih yang red, yellow, brown, atau yang blue. Karena ini dia bukan hot swap, dibandingkan sama yang sebelumnya, yang MX9 atau MX10 itu dia hot swap. Sedangkan yang ini sudah solder, jadi sudah paten untuk switch-nya. Dan untuk pump rest, nah di bagian pump rest-nya ini, dia menggunakan pump rest bahan plastik seperti ini dan dia menggunakan engsel, jadi bukan magnet ya. Jadi kalau misalkan kalian mau melepas pump rest-nya atau kalian nggak seberapa butuh pump rest-nya, kalian bisa lepas, tapi ini menggunakan baut, jadi pastikan kembali untuk bautnya kalian simpan. Jadi seakan-akan kalian mau menggunakan pump rest-nya kembali, kalian bisa pasang kembali menggunakan baut dari engsel yang tadi itu ya. Jadi Rexus Legionnaire MX20 ini menurut saya cocok buat kalian yang lagi cari keyboard ukuran full size, apalagi dia mechanical keyboard seperti ini, dan full RGB. Jadi ada RGB di bagian keynya sama RGB di bagian bodinya. Apalagi dia include sama pump rest. Jadi kalau misalkan kalian mau mengistirahatkan tangan kalian dari capeknya buat ngetik atau buat main game, kalian bisa pakai pump rest dari keyboard ini. Dan keyboard ini juga dilengkapi sama switch yang cukup premium karena dia menggunakan switch dari Gateron. Dan untuk variannya kalian bisa pilih switch red, switch yellow, brown, dan juga blue untuk switchnya ya. Tapi sayangnya dari switchnya ini dia nggak hot swap karena dia sudah disolder. Jadi kalau misalkan kalian mau lepas atau ganti switch yang baru, kalian harus ngelepas soldernya kembali dan juga harus nge-solder ulang. Jadi butuh sedikit effort untuk ganti switchnya. Dan untuk harganya ini dibanderol sekitar harga 1.200.000 untuk harga dari keyboardnya. Tapi kalau misalkan kalian mau ngikutin pre-launch dari tanggal 20 sampai tanggal 2 Mei nanti, kalian bisa dapetin harga sekitar 750 untuk keyboard Rexus Legionnaire MX20 ini. Kalian bisa cek juga di e-commerce-nya official Rexus Indonesia, dan nanti kita juga cantumkan di kolom deskripsi dan pin komen di bawah. Sekian review keyboard Rexus Legionnaire MX20 dari kami tim Axe. Kalau kalian suka baca artikel, kalian bisa kunjungi website kami di axe.co.id. Kalau kalian punya Instagram, kalian bisa follow Instagram kami di axe.media. Kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa klik like, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Saya Michael, sampai jumpa di video berikutnya.